kira semua faktor yang Anda tadi sebut ya pasti mendongkrak harga emas ke depannya. Namun kita juga harus mengingat bahwa emas itu tidak akan selalu bergerak dalam garis yang lurus yang naik gitu. So, saya pikir ya pada saat ini saya agak was-was bahwa bisa terjadi koreksi dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang saya setuju bahwa pasti harga emas akan menuju ke level-level yang lebih tinggi lagi. Ya baik, dari data terakhir yang kita dapatkan memang harga emas global ini sudah menyentuh di level $1.971 per troy ounce begitu, memecah rekor dari sepanjang sejarah. Seperti apa Anda melihat ini, apakah di jangka panjang rally harga emas ini akan terus menguat? Ya, saya lihat targetnya masih jauh ya. Kalau saya beberapa tahun yang lalu saja sudah mengatakan bahwa harga emas setidaknya akan menuju ke 10.000 US dollar per troy ounce. Faktor utama yang akan mendongkrak harga emas ke depan adalah peredaran uang di perekonomian dunia, terutama karena bank sentral ke depannya juga masih akan mencetak uang baru terus. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintahan di dunia itu membutuhkan uang yang dicetak baru oleh bank sentral, karena seringkali kita melihat ketika pemerintah menerbitkan obligasi itu langsung diserap oleh bank sentral. Dan bank sentral uang dari mana? Ya itu pasti dicetak baru. So oleh karena itu juga uang akan didevaluasi secara terus-menerus terhadap apa? Terhadap uang satu-satunya sebetulnya, yaitu emas, dan juga dalam skala yang lebih kecil itu perak. Ya, dengan dana-dana dan juga stimulus fiskal yang digelontorkan oleh berbagai negara, seperti apa Anda melihat mungkin dari proyeksi penguatan harga emas nantinya akan bisa menyentuh level setinggi apa begitu? Nah, kalau kita misalnya melihat sampai akhir tahun ini atau awal tahun depan, saya pikir target minimum adalah 2.200 dolar per troy ounce hingga 2.340 dolar per troy ounce. So, sebetulnya kita masih punya ruang kenaikannya sampai akhir tahun ini. Oke, 2.200 troy ounce ya, baik. Nah, ini berbicara terkait sentimen pandemi COVID-19 dan juga ketidakpastian ekonomi global. Dan kemudian juga masih ada tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Dan memang ini kita kalau lihat juga dari data-data rilis ekonomi di berbagai negara, memang beberapa negara kuat seperti Singapura, Australia, dan ini juga sudah terancam resesi. Nah, seperti apa Anda melihat domino resesi ini akan berlanjut begitu? Ya, kita misalnya melihat di Belgia saja sendiri sekarang baru saja tadi malam diperketat peraturannya untuk menanggulangi COVID-19, karena kita melihat di beberapa negara mulai naik lagi, awal boleh dikatakan ada second wave dalam COVID-19 yang menyerang seluruh dunia ini. So, saya melihat ke depan juga masih akan ada langkah-langkah lanjutan yang diambil sama pemerintah maupun bank sentral. Oleh karena itu juga boleh dipastikan bahwa harga emas dan juga harga perak masih akan melanjutkan kenaikannya, namun sekali lagi itu tidak selalu akan bergerak dalam garis lurus, jadi pasti akan ada koreksi sekali-kali.